ini untuk bisa berbagi mengenai ilmu yang saya miliki selama ini, bagaimana untuk meningkatkan kinerja dari para konsultan terapi herbal Vegetarian Fresh. Jujur saja, dengan adanya perkembangan demi perkembangan di dunia kesehatan, tentu menjadi tantangan terbesar dari kita adalah memiliki SDM ataupun konsultan terapi herbal yang mengerti dan memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di dalam berkontribusi di dalam memberikan pengarahan dan juga analisa diagnosa terhadap tubuh pasien. Apa yang terjadi dengan tubuh pasien itu yang harus mereka mengerti, sehingga dengan heterogennya konsultan terapi herbal kita dapat kami pahami kendala-kendala di lapangan tentulah banyak, manakala tidak kita bisa memahami apa yang terjadi di dalam tubuh pasien kita tersebut, sehingga peresepan ataupun rencana terapi kita tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu hari ini kita mari bersama-sama kita belajar bagaimana mengenal apa yang terjadi di dalam tubuh manusia, sehingga kita bisa menjelaskan dengan nalar dan juga diterima oleh pasien-pasien kita nantinya. Efeknya adalah bahwa ini akan menghasilkan pemulihan yang holistik terpadu karena kita mengerti apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk itu, untuk memiliki SDM yang bertanggung jawab karena berhubungan dengan tubuh manusia, tentu harus dimulai dengan dalam dirinya sendiri punya rasa empati dan juga kepedulian dan juga kinerja secara profesional. Mari kita mulai dengan membacakan janji hati. Janji hati. Saya berusaha menjadi orang yang punya pola pikir positif dan penuh kreatif. Saya berusaha mengikuti setiap sesi pelatihan secara serius dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya berusaha untuk lebih baik setiap harinya dan memperlakukan orang lain seperti apa yang saya harap diperlakukan. Saya berusaha mempertahankan fokus saya untuk sukses dan bahagia. Saya harus bisa membagikan apa yang saya miliki dalam bentuk ilmu, ide, motivasi, tenaga, waktu, senyum bagi kebaikan sesama. Saya harus bisa memaafkan dan mengasihi orang sekitar dengan lebih tulus. Janji hati ini saya lakukan dengan segala keikhlasan demi masa depan yang lebih baik, lebih sehat, lebih berkah, dan lebih bahagia. Berikutnya kita akan mempelajari metodologi mengenai peresepan. Tentu untuk mencapai endingnya bahwa kita akan memberikan resep apa akan dimulai dengan pemahaman bagaimana terjadi setiap gejala atau kendala di tubuh seseorang. Itu diawali oleh kepastian mengenai teori 5 unsur dan psikosomatis. Dasar dari semua konsep untuk membawa keperesepan adalah bahwa teori 5 unsur adalah dasar dari TCM, Traditional Chinese Medicine, di mana teori dasar ini juga digunakan oleh para akupunturis dan juga para terapis. Jadi untuk mengenali bagaimana tubuh manusia ini dengan segala kendala penyakitnya, kita akan mengambil teori 5 unsur. Masih ada lagi berbagai macam hal yang sebenarnya bisa kita pelajari, tapi untuk hal ini untuk menjadi terapis di Naturindo cukup dengan teori 5 unsur dan psikosomatis, kemudian cara pemeriksaan dan analisa diagnosa, kemudian kita akan melihat terakhirnya adalah peresepan herbal Naturindo. Teori pergerakan 5 unsur. Teori ini sebenarnya sudah dari zaman dulu, dalam sejarahnya ribuan tahun, 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu, sudah diyakini memiliki dampak yang sangat baik terhadap pengembangan dari dunia kesehatan secara tradisional. Kenapa? Karena zaman dulu tidak ada alat-alat canggih, tidak ada hal-hal yang berbau teknologi pada zaman dulu. Tapi kearifan kuno inilah yang membuat kenapa sampai sekarang masih bisa kita gunakan untuk mendiagnosa ataupun menganalisa diagnosa kejadian di dalam tubuh dan tidak ketinggalan zaman. Sehingga kita yang ada di ranah terapis itu bisa menggunakan teori ini untuk bisa menyimpulkan apa yang terjadi di dalam tubuh pasien-pasien tersebut.
pada saat kita di medis pun tidak ketinggalan. Karena apa? Di dalam penjelasan teori 5 unsur itu menyangkut alam semesta, tubuh manusia, dan emosinya nyatu. Ya, jadi semua satu kesatuan utuh, bulat, sehingga itulah yang membawa kesembuhan. Teori ini mengkaitkan antara alam semesta, tubuh, organ, emosi, rasa, dan indera manusia merupakan satu kesatuan yang saling memberikan dampak untuk mencapai keseimbangan. Jadi yang disebut sakit sebenarnya di dunia TCM adalah manakala tidak seimbang di dalam tubuhnya. Dan yang kita berbicara di teori 5 unsur adalah sebenarnya energi vital tubuh kita sendiri, yang dimana inilah yang membuat kita bisa tegak berdiri, kita punya semangat yang tidak bisa ditangkap oleh alat canggih, tapi bisa dilihat manifestasinya di dalam tubuh atau tanda-tandanya di dalam tubuh orang tersebut. Kategori 5 unsur ini mencakup kayu, api, tanah, logam, dan air atau disingkat Katla. Kelima unsur ini adalah unsur yang mempunyai hubungan yang baik itu normal maupun abnormal. Nah, kita lihat di sini bahwa hubungan yang normal itu adalah hubungan ibu dan anak. Nanti kita akan pelajari secara kelima unsurnya dengan menggunakan whiteboard ini nanti ya. Hubungan yang normal itu adalah saling menghidupkan dan saling membatasi. Hubungan yang tidak normalnya itu adalah bisa menghina atau menindas. Nah, seperti contoh yang 5 unsur ini. Jadi yang tadi disebut atau dikatakan hubungan yang normal, hubungan ibu anak adalah dimulai dari unsur kayu. Kenapa unsur kayu menjadi cikal bakal? Kita ingat sebagai pohon, dari bibit tumbuh dari ya kayu, kemudian dia akan berimbun, dia kan mempunyai daun dan sebagainya. Nah, sifat dari unsur kayu inilah yang kita akan lihat bahwa dia menjadi ibu dari unsur api. Hubungan ibu anak yang menghidupi adalah yang di luar, yang ini adalah menghidupi. Jadi kayu adalah ibu dari api, api adalah ibu dari tanah, tanah adalah ibu dari logam, logam adalah ibu dari air, air adalah ibu dari kayu. Jadi semua yang namanya normal itu adalah satu kesatuan utuh, bulat, tidak bisa dipecahkan satu sama lain, saling berhubungan satu sama lain. Nah, ini yang disebut hubungan saling menghidupi. Berikutnya yang normal adalah hubungan saling membatasi. Masih hubungan yang normal. Misal, anak macam-macam. Di situ kita lihat anak berasanya tidak dihargai, dia akan punya pola tingkah. Nah, pada saat anak punya pola tingkah, disitulah kita lihat ya, tanah akhirnya membatasi kayu. Jadi hubungan yang satu sama lain ini saling membatasi, itulah yang membuat masih dalam koridor normal. Wajar dong ibu mengingatkan anak, betul nggak? Wajar nggak kalau anak dalam hal ini merasa bahwa ibunya mengingatkan? Jadi hubungan yang normal dari sebuah siklus alur 5 unsur adalah bahwa pada saat menghidupi itu adalah di luar, begitu ke dalam dia hubungannya adalah saling membatasi. Jadi anak yang macam-macam akan dibatasi oleh ibunya. Begitu juga dengan tanah, dia akan membatasi air, air akan membatasi api, api akan membatasi logam, logam akan membatasi kayu. Ini adalah hubungan yang normal, yang seimbang, yang membuat seluruh unsur bisa bekerja sama dengan baik. Seperti layaknya kita satu sama lain, antar cabang, antara pusat dengan cabang dengan KTH-nya. Ini adalah satu kesatuan. Jadi satu mata rantai yang saling menghidupi dan juga membatasi. Nah, berikutnya kalau sudah disebut abnormal, tadi kan ada dalam kalimat yang abnormal. Disitulah mulai ada hubungan yang disebut ke arah patologis atau yang keluar dari koridor normal, sudah mulai tidak seimbang. Di situ mulai terjadi bahwa tanah yang semula dibatasi oleh kayu, dia marah, ya kan? Akhirnya dia bisa menghina. Balik lagi ke kayu. Kayu yang merasa tidak suka bisa lagi menindas. Jadi saling memberi dampak negatif. Nah, hubungan yang selalu di dalam
menghina dan menindas itu adalah hubungan yang di dalam. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan dalam hal konteks 5 unsur yang normal ini dan juga abnormal, tentu di sini mulai kita bisa melihat dampaknya di dalam manifestasinya di dalam tubuh pasien, yaitu sudah mulai terasa. Satu, bisa saja di situ mulai masuk emosi, sisi emosi, karena masing-masing dari kayu, api, tanah, logam, dan air, hubungannya itu akan mengarah kepada yang disebut psikosomatis, atau yang disebut juga dengan penyakit yang karena pikiran, perasaan, atau emosinya mengenai ke fisik. Psiko artinya adalah pikiran dan perasaan, somatis artinya tubuh, tanda-tanda di tubuh tersebut. Jadi inilah yang menjadi dasar pemikiran kita. Kita lihat bersama kayu ya sebagai simbol bertumbuh. Di sini warnanya adalah hijau atau warna area wajah atau tubuh kehijauan. Kemudian sisi emosinya adalah jengkel atau marah. Kemudian jaringan tubuh yang terkena adalah tembak. Jadi hal-hal apa yang membuat kita bisa melihat dan mengenali 5 unsur? Ya, saya gambarkan ya agar lebih paham. Jadi kembali lagi, tadi 5 unsur adalah satu kesatuan utuh. Ya, di sini ada kayu, di sini api, di sini ada tanah, di sini ada logam, dan di sini ada air. Kita lihat bersama. Tadi disebutkan di sini unsur kayu. Di dalam unsur kayu, ya, itu ada organ-organ tubuh yang kita bisa mengaplikasikannya untuk nantinya ke arah mana herbal yang akan kita berikan dengan manifestasi tubuh tersebut. Unsur kayu mewakili organ liver di dalam, yang organ padat, kemudian organ kandung empedu. Kemudian di unsur api kita lihat di sini ada jantung, kemudian usus kecil. Kemudian tanah kita lihat ada limpa, kemudian lambung. Jadi perwakilan dari kelima unsur ini adalah organ tubuhnya apa? Kemudian logam, unsurnya apa? Paru yang padat. Kemudian usus besar. Kemudian kita lihat di sini air, ya, organ padatnya ginjal, organ rongganya kantung kemih. Nah, konsep ibu anak adalah tadi sudah jelas ya. Kemudian yang membatasi itu seperti bintang segi 5. Nah, kalau ibunya bermasalah, anaknya bisa bermasalah? Bisa. Ibu bermasalah, anak bisa bermasalah? Bisa. Sehingga hubungan satu sama lain untuk menjadi sebuah kendala penyakit bisa dilihat dari hubungan ibu anak yang saling menghidupi dan membatasi, bisa yang tadi menghina. Nah, sekarang kita lihat unsur kayu, ya, itu untuk titik emosinya apa? Marah. Api emosinya? Gembira atau berlebihan. Kemudian tanah emosinya? Berpikir. Cinta, penyakit galau ya Pak. Rindu. Nah kemudian ini paru emosinya? Sedih. Nangis. Yang ini air emosinya? Nah coba kita perhatikan, bukankah ini semua ada, baik orang sakit maupun tidak sakit? Kemudian dulu ditambah lagi dengan selain emosi, angin. Apa? Berarti
Angin, betul? Betul? Unsur angin itu kebanyakan apa? Rasanya. Ayo. Jika orang itu merasa tidak seimbang, pasti sudah terlibat unsur liver di dalam, unsur kayu. Nah, kemudian di sini panas, di sini lembab, di sini apa lagi? Kering ya. Sini dingin. Jadi hal-hal yang istilahnya kita lihat bersama, keterlibatan antara cuaca, kemudian tubuh manusia dan juga emosinya ternyata mempengaruhi perubahan ketidakseimbangan energi vital di dalam tubuh. Ini yang kita sebut dengan teori pergerakan 5 unsur, dan di sini kita harus ngulik ya, berusaha terus untuk memahami kelima unsur ini. Masih banyak ya, nanti kita lihat. Nah, ya, kita lihat betul ya tadi yang saya bilang bahwa kita satu persatu kita lihat. Unsur kayu mewakili organ padat. Jadi di sini yang disebut organ padat adalah dia mampu menghasilkan sari-sari yang memberikan energi, yang menghasilkan energi. Jadi organ padat adalah hati, jantung, limpa, paru, dan ginjal. Harus ada organ sejodohnya. Organ padat disebut cang, organ berongga disebut fu. Ingat prinsipnya, berongga adalah yang menyalurkan. Kalau yang padat yang menghasilkan, yang berongga adalah yang menyalurkan, yang membawa ke seluruh tubuh. Jadi diolahnya dari makanan, dari udara yang dihirup, itu masuk ke padat-padat dulu, karena dikelola dulu. Kemudian baru disebarluaskan oleh organ berongga. Organ berongga di sini, organ sejodoh dari hati adalah kandung empedu. Tadi kita sudah belajar di sini. Kemudian dari organ unsur api, jantung, organ sejodohnya adalah usus kecil, limpa dan organ sejodohnya adalah lambung, paru, organ sejodohnya adalah usus besar, kemudian ginjal dengan kandung kemih. Jadi selalu akan ada berpasangan, sehingga dampaknya juga saling memberi dampak. Misal orang yang paru-parunya bermasalah atau misalkan sering batuk, sering flu, asma, kulitnya pasti jelek. Jadi itu bermasalah juga dengan faktor dari jaringan tubuhnya. Nah, BAB-nya juga, bola air besarnya juga tentu akan ada permasalahan karena organ sejodoh dengan usus besar. Paru juga mengeluarkan bukan, pembuangan juga bukan. Ya, paru pembuangan, usus besar pembuangan. Jadi di sini untuk yang namanya detoksifikasi atau pembuangan harus paru, kemudian juga usus besar, dan juga nanti pembuangan berikutnya yang paling akhir adalah ginjal yang harus bagus. Gitu. Nah, kemudian kita lihat juga cairan-cairan tubuh yang gampang keluar air mata, itu berarti sudah ada ketidakseimbangan di unsur kayu atau liver. Yang gampang keringat sudah mulai ada ketidakseimbangan di unsur api. Kemudian yang gampang keluar air liur atau keluar ingus atau kotoran telinga, itu semua mewakili dari kelima unsur yang tadi kita pelajari. Nah, kemudian tadi ya mengenai kesukaan. Kok tiba-tiba orang itu setiap apa yang dia makan terasa asam? Berarti sudah mulai ada keterlibatan dari ketidakseimbangan unsur kayu. Apa yang dia makan semua terasa pahit, berarti ada keterlibatan ketidakseimbangan unsur api. Jadi hal-hal yang mencetuskan ya dari 5 panca indera kita ini, rasa ataupun yang bisa kita tangkap dengan mata, dia akan memberikan manifestasi. Inilah hebatnya 5 unsur untuk membuat kita paham minimal. Ya, seperti tadi kita ketahui bersama bahwa yang kita pelajari mengenai 5 unsur itu bermula dari kayu. Sekarang kalau kita belajar mengenai psikosomatis,
ya, pikiran, perasaan yang mengenai ke fisik kita, gejalanya apa, selalu cikal bakal dari awal adalah berpikir. Jadi di sebelah kanan dulu kita mulai dari lambung. Kenapa? Karena kita tahu bersama tidak mungkin kita manusia tidak berpikir dalam setiap hari. Nah, hanya berpikir yang seperti apakah yang bisa mengakibatkan dampak ke dalam tubuh atau fisiknya. Jadi yang pertama sekali adalah berpikir di mana itu melebihi dari kapasitas kita. Ada satu beban yang tiba-tiba atau beban yang melebihi dari kepribadian kita, yang biasanya kita bisa atasi, ternyata tidak bisa kita atasi dengan berbagai hal. Ujung-ujungnya adalah pada saat kita merasa semua itu menumpuk menjadi satu kesatuan, akhirnya menjadi beban di dalam pikiran kita. Pada saat pertama kali terasa, di sini kita sudah mulai sebenarnya bibir kering, kemudian mulai otot pada saat bangun tidur pegal di daerah pundak, terasa kurang nyaman, tidak fresh pada saat bangun tidur. Itu sebenarnya sudah sinyal tubuh. Dan kalau diperhatikan kembali secara medis, sudah mulai masuk di tingkat stres. Nah, sebenarnya stres sendiri adalah ada sampai 6 tingkat, seperti layaknya sekolah SD. Kelas 1 dia baru tidak merasa nyaman. Awal mula perubahannya adalah coba diperhatikan. Satu, biasanya tidak seperti biasanya. Biasanya dia gembira jadi murung, atau yang tadinya murung jadi gembira. Pokoknya perubahan yang sangat drastis itu sudah mulai harusnya kita tangkap menjadi gejala awal, yaitu stres yang tahap 1. Nah, stres tahap 2, kalau ini tidak teratasi, dia tidak tidak eling, tidak menyadari, masuk ke dalam tingkat stres yang berikutnya. Disitulah mulai terjadi manifestasi-manifestasi dari si tubuh untuk mempertahankan supaya orang tersebut bisa kuat berdiri atau melakukan aktivitas. Perlawanan itu akhirnya membawa dampak ke dalam tubuhnya sendiri. Bisa juga akhirnya berujung pada pusing, nafsu makan berkurang, atau bahkan beberapa orang pelariannya justru makan berlebih. Nah, itulah yang disebut dengan berpikir, cinta dan rindu, yang dimana konteks emosi ini dimiliki oleh unsur tanah. Dan dalam hal ini kita lihat organ yang mewakili unsur tanah adalah limpa dan lambung. Nah, kalau masih di area lambung, biasanya sangat berhubungan erat dengan rasa asam lambung yang meningkat. Ada nyesek di dada, ada pusing, ada doyong, oleng, dan sebagainya. Itu bahwa tubuh memberikan signal. Nah, kita sering salah kaprah. Kita anggap itu penyakit. Padahal bisa jadi itu maksud dan tujuan tubuh mengingatkan sudah terjadi kelebihan beban dalam pikiran kita, tapi kita menganggap ini sakit, sehingga kita mencari pertolongannya dengan obat-obatan. Apa yang terjadi? Bukannya tuntas, malah kita hilang timbul, kemudian kita malah makin banyak terasanya. Kenapa? Karena sumber dari keluhan itu tidak teratasi, yaitu konflik di dalam batinnya. Nah, konflik itu membesar, makin membara manakala, ingat sekali lagi hukum yang 5 unsur. Anaknya berulah, tentu sudah mulai sang ibu membatasi. Karena dia merasa dibatasi, tentu akan ada perlawanan. Sehingga di sini kita lihat mulai timbul rasa jengkel, emosi. Jengkel itu bisa kita ungkapkan ataupun tidak, karena ada berbagai kepribadian, dia bisa kuat, nggak bisa kelihatan di depan orang, tapi di situ kita bisa lihat bahwa dia tidak mampu mengatasinya. Dengan manifestasi tubuhnya adalah sendinya mulai terasa lindu-lindu, nyeri, nyut-nyutan, kemudian mau diangkat seret, mau bangun dari jongkok atau sholat atau sembahyang dengan posisi tertentu sakit, atau nyut-nyutan di ujung-ujung jari-jari tangan dan kaki. Jadi banyak hal manifestasi nyeri sendi yang kita anggap sebagai penyakit rematik ataupun asam urat, ternyata dipicu oleh sebuah emosi kejengkelan pun bisa. Karena beberapa bukti pasien-pasien kita manakala bisa mengelola emosi jengkel dan marahnya, ternyata bisa sembuh dari asam uratnya ataupun rematiknya. Dan itu juga menyangkut karena faktor sudah mulai ada emosi yang masuk di dalam kendala kesehatannya.
yang dia anggap bahwa dia sakit adalah ternyata campur tangan dari faktor emosi yang paling besar. Nah, kemudian selain mempengaruhi sendi dan tendon, ada yang lebih spesifik untuk wanita di dalam ketidakharmonisan unsur kayu ini, yaitu gangguan haid. Pada seorang wanita dengan adanya gangguan haid, berarti di sini ketidakseimbangan dari unsur kayu atau liver ataupun kandung empedunya sudah mulai terjadi. Jadi bukan berarti bahwa haid itu hanya kalau di kita medis memang ada unsur dari metabolisme ataupun hormonalnya. Tapi kalau di sisi emosional atau TCM, di mana banyak erat kaitan dengan emosi, marah atau jengkel terhadap dirinya ataupun lingkungan sekitarnya, juga bisa mempengaruhi gangguan dari haid. Gangguan haid itu macam-macam. Ada yang tidak haid, ada yang nyeri haid, ada yang haidnya sedikit, ya, atau berlebihan haidnya. Jadi termasuk dalam gangguan haid. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa pada saat emosi marahnya tidak terkendali karena liver ataupun kandung empedu adalah unsur kayu, ibu dari unsur api, otomatis ibunya marah, dia bisa membakar api jantung. Sehingga di dalam hal ini mulai manifestasi perlawanan dari tubuhnya untuk bisa menyeimbangkan, sekali lagi menyeimbangkan supaya dia bisa beraktivitas, akhirnya berdampak pada mulai terjadi lebam-lebam. Mudah sekali orang itu biru, kalau orang dulu bilangnya kayak dicubit setan ya. Nah, kemudian juga nggak kebentur, nggak ada apapun biru, atau gampang sekali berkeringat, keringat berlebihan, entah di telapak tangan, entah itu di telapak tangan dan kaki. Kemudian mulai di sini jantungnya berdetak lebih keras. Di sini terjadi sebuah emosi yang berlebihan semuanya. Kalau dia senang, senangnya berlebihan. Kalau dia marah-marahnya berlebihan. Jadi semua yang berlebihan itu letaknya pada unsur api. Dan pada saat itu kita bisa melihat sebagai terapis ataupun konsultan terapis herbal, kita coba memperlihatkan bahwa ujung lidah dari pasien tersebut merah atau tidak. Manifestasi dari ujung lidah yang merah menunjukkan api jantung sudah mulai berkobar di sana. Dan mempengaruhi juga akhirnya karena api, ya kan, panas, otomatis aliran darah naik tidak? Tensi bisa naik, betul kan? Semua naik, meningkat. Jadi dari atas kelihatannya leher ke atas itu merah, wajah orang tersebut juga bisa. Kemudian juga kita lihat di sini jantung berdetak lebih kencang, wajar ya, karena pada saat emosi semua meningkat, termasuk kecemasannya meningkat. Kok detak saya begini ya? Akhirnya cemasnya meningkat, otomatis memberi tingkatan dari tensi 30 poin dari biasanya. Misalkan dia biasa 120 bisa jadi 150 pada saat terjadi api jantung ataupun emosi tadi. Walaupun di sini emosinya gembira, tapi kita lihat ada yang berlebihan di dalamnya. Kemudian mulai gampang mimpi, dan di sini sudah mulai sangat alot dia meyakini bahwa dia sakit. Sudah mulai masuk ke rumah pikirannya. Jadi dia merasakan tubuhnya memang harus divonis sakit, sehingga dia mencari terus sakit apa saya, bertanya terus orangnya di sini, karena sudah masuk ke dalam alam pikiran sadarnya dia. Jadi bawah sadarnya dia sudah terkena, sehingga untuk membuat pasien seperti ini merasa lebih nyaman, kita harus bisa menetralisir area ini ya dengan menggunakan herbal kita. Kemudian kita lihat ya, jantung bisa membatasi paru. Pada saat semua berkobar, karena ibu dari, kembali lagi, api unsurnya ya, ibu dari tanah, lambung, tentu ini memberi dampak juga nggak ke lambung? Memberi dampak juga nggak ke lambung? Memberi ya, memberi dampak. Nah, saling memberi dampak inilah yang membuat kita bisa melihat bahwa pada saat semua berlebih, beban nggak ke lambung? Asam lambung meningkat lagi nggak? Saling memberi dampak. Dan parahnya secara organ, letaknya jantung dengan lambung berdekatan,
Sehingga hampir beda tipis antara sakit jantung dengan sakit lambung. Itu yang membuat mereka makin terkuras emosinya. Kenapa? Ketakutan, khawatir. Karena kok detaknya nggak biasanya, sampai kerasa di luar biasanya. Nah, kemudian kita lihat karena ya ibunya sakit, anaknya bisa sakit nggak? Sakit. Akhirnya baik dari jantung paru ini bisa kena dampak, menindas, baik dari lambung bisa kena dampak juga kan? Kalau tadi kita bicara, ya ini ada garis batas, bicara mengenai sisi berpikir, kemudian marah dan juga gembira, semua berlebihan. Sifat yang di atas adalah sifat yang menunjukkan ekses atau kelebihan. Sehingga selalu yang sangat-sangat dirasa di tempat yang ini adalah nyeri. Nyeri apa aja. Sehingga herbal kita yang kita bisa masukkan yang berhubungan dengan nyeri itu bisa kita tambahkan di dalam konteks kita memberikan resep mana manifestasinya sesuai dengan organ yang terkena dan penambahannya adalah sesuai dengan nyeri yang dirasakan. Nah kemudian kalau sudah sampai di bawah ya, ini sudah mulai cenderung yang namanya dia defisien, low back. Karena unsur yang di bawah, logam dan air itu kan di bawah tanah ya kan? Sehingga ciri paling khas dari orang psikosomatis di area ini adalah menarik diri. Dia sudah malas keluar rumah, malas ngapa-ngapain, malas dandan kalau orang perempuan ya, kalau seorang wanita dia sudah malas apa adanya, seadanya, bahkan mau keluar kamar malas daripada keluar bersosialisasi. Jadi ciri paling khas menarik diri dari unsur dua yang di bawah ini adalah itu. Nah, kemudian kita lihat akibatnya apa? Emosinya mulai sedih. Ya, tadi ada saja yang dipikirkan berhubungan dengan kesedihan. Mungkin ingat yang sudah meninggal. Mungkin ingat akan dosa-dosanya. Mungkin ingat akan kesedihannya yang sebenarnya tidak beralasan untuk yang realita hari ini. Sehingga hal-hal yang menyangkut sedih inilah yang menguras chi atau energinya, berdampak pada rasa di dalam tubuhnya, suara mulai berubah, sesak atau tidak lapang di dadanya, kemudian sudah mulai gampang batuk, kemudian flu. Yang terakhir adalah yang biasanya berdampak karena organ sejodoh dengan usus besar, jadi dia sudah mulai BAB yang tidak teratur, atau bahkan diare, atau bahkan bisa saja konstipasi atau buang air besarnya itu jarang atau susah. Nah ini adalah sebuah gambaran terjadi ketidakseimbangan di unsur logam, di mana di dalamnya unsur organ paru dan juga organ usus besar menjadi bagian dari manifestasi tersebut. Nah kita lihat kembali lagi hubungan menghidupi ibu anak. Ibunya sakit, tentu dia akan mengajak anaknya juga. Dampak dari itu adalah dia membuat ginjal atau kandung kemih merasa di sini tidak seimbang juga. Jadi di sini kita lihat mulai terjadi rambut rontok, wajah mulai kehitaman, khas sekali ya buat orang-orang yang cuci darah ya, yang mereka mendapatkan hemodialisa. Di situ kita lihat kehitaman ya area wajahnya. Kalau yang di paru putih biasanya ya. Kemudian telinga mudah berdenging. Nah, kalau telinga sudah mudah berdenging, ujung-ujungnya biasanya akan terjadi vertigo. Disitulah kenapa kita butuh kombinasi ya, dengan adanya telinga berdenging menjadi tanda bahwa ginjalnya mulai tidak seimbang. Kemudian kita lihat otak mudah lupa atau demensia, kita ada juga herbalnya yang khusus untuk ke sana. Kemudian tulang kita lihat mulai terjadi osteoporosis. Jadi banyak sekali keluhan atau kendala osteoporosis itu di usia dini sekarang. Ternyata ujung-ujungnya kita lihat kebiasaan minum air putihnya yang kurang, kemudian kebiasaan menguras chi, ginjalnya juga terjadi. Itu dengan cara tadi, olahraga tapi tidak minum sesuai takaran orang olahraga.
biasanya olahragawan itu harus 3 liter sampai 4 liter untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar bersama dengan keringat. Tapi apa yang terjadi? Minumnya hanya sedikit, sehingga terkuraslah chi ginjal. Akhirnya rambut yang mudah botak, ya kan? Kemudian kita lihat juga di sini, ya, rambut mudah rontok atau pitak, botak. Kemudian belum usianya ya, karena kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Kemudian kita lihat sumsum tulang juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan chi atau energi di ginjal. Itu kita lihat akan mempengaruhi ke arah anemia, thalassemia, penyakit-penyakit sel darah. Ya, kemudian kita lihat di sini untuk reproduksi juga dari ginjal mempengaruhi, yaitu untuk infertilitasnya. Jadi kesulitan untuk memiliki anak. Termasuk di dalamnya kita lihat juga ada beberapa kasus pada prianya itu mani encer atau tidak ada sama sekali spermanya, azosperma dan sebagainya. Kemudian juga ada keputihan, dan kita tahu bersama organ sejodo dan ginjal adalah kandung kemih. Kandung kemih adalah otak dari 3 pintu. Semua pintu-pintu pengeluaran itu dikuasai oleh kandung kemih, sehingga beser yang terjadi karena tidak seimbang energi di dalam organ ginjal dan kandung kemih. Secara keseluruhan kita lihat bersama bahwa dengan adanya psikosomatis sebenarnya, tapi beberapa orang menganggap bahwa ini adalah penyakit, sehingga dia mencari pertolongan di sana tuh menjadi frustasi, manakala tidak ada nilai-nilai yang mendukung untuk mendapatkan pengobatan, sehingga orang tersebut yang sudah terkena psikosomatis akhirnya mengeluarkan uang yang begitu besar dan banyak, dan akhirnya tidak mendapatkan apapun. Kenapa? Sebab karena tidak memahami benang merahnya, penyebab-penyebabnya ini bukan di ranah medis sebenarnya, tapi masih di ranah psikis, pikiran dan perasaannya yang bentrok terus di dalam dirinya. Nah, proses pendewasaan dirinya lah yang butuh kita giring sebagai KTH, memahami yang terjadi di dalam tubuhnya akan membuat dia bijak, menerima ketentuan bahwa sekarang ini sebenarnya bukan sakit, tapi signal tubuhnya untuk membuat dia mampu tegak berdiri dan melakukan segala aktivitas. Perlawanan tubuhnya inilah yang membuat dia memiliki gejala atau manifestasi. Jadi jauh sebelum jatuh sakit yang sebenarnya dengan kerusakan organ, kita memiliki herbal yang sangat luar biasa bisa mengatasi permasalahan ini. Dan yang sangat luar biasa, psikosomatis itu hampir sebagian besar dari mitra kita, konsumen kita maupun pasien-pasien kita itu terjadi. Jadi inilah yang membuat kenapa kita punya basic untuk menjelaskan, memahami pasien-pasien kita, membuat mereka paham, sehingga mereka menyadari pentingnya mengkonsumsi herbal Naturindo itu dari awal, sehingga mencegah itu lebih baik daripada mengobatinya. Akan jauh lebih besar pengeluaran mereka manakala mereka sudah rusak organnya. Dan alhamdulillah kita di Naturindo ini kita mesti bersyukur. Kenapa? Sebab karena core dari semua emosi-emosi ini bisa kita seimbangkan dengan herbal kita yang ada 55 unsurnya di dalam terapi kita. Yaitu kalau terjadi ketidakseimbangan chi atau energi, kita berbicara di ranah energi vital ya, bahwa belum terjadi kerusakan yang parah sehingga terjadi vonis dokter, kita sudah bisa memberikan herbal kita. Alhamdulillah kan, bahwa di ranah preventif kita bisa. Yaitu kalau sudah mulai terjadi psikosomatis, kalau diawali dengan berpikir asam lambung berlebih, kemudian pegal-pegal, kita bisa kasih apa herbalnya? Iya, glukosamine. Itu pilihan yang sangat-sangat luar biasa bisa kita awali. Nah, setelah glukosamine, kita juga bisa lihat kalau memang dia emosi jengkelnya, sedih-sedihnya yang lebih masalah atau dominan, kita bisa gunakan hepatitis. Iya, hepatitis yang kita miliki juga menjadikan penyeimbang dari organ liver dan kandung empedu. Jadi bukan berarti kita memvonis bahwa dia sakit liver, tidak. Tapi bahwa dengan menyeimbangkan di dalam sel organ-organnya akan terjadi kekuatan dalam hal emosinya.
sehingga pada saat dia mengkonsumsi herbal kita menyeimbangkan di dalam organnya, membantu dia juga untuk memulihkan dari sisi emosionalnya. Kemudian kalau jantung kita punya kardiaktif, ya, dan pada paru kita punya bronksifil, dan pada ginjal kita punya urinofil. Dan itulah yang membuat kenapa kita harus membuat semua pasien-pasien mengerti bahwa dengan adanya herbal yang kita berikan bukan berarti menunggu sakit, tapi kita bisa membuat mereka mencegah dari keparahan penyakit di kemudian hari, karena lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Dan seiring sejalan dengan pemerintah yang mencanangkan preventif dan promotif, itulah di awal kita sudah on the track di Naturindo. Tepuk tangan dong untuk Naturindo. Ya, itulah yang menjadi kebanggaan kita sebagai penyeru hidup sehat, bahwa kita ada untuk memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien kita, bukan untuk membuat mereka menjadi ya orang-orang yang merugi, tapi orang-orang yang beruntung bertemu dengan kita karena dasar ilmu yang kita miliki. Kita bisa menjelaskan, menjembatani mereka, memahami diri mereka apa yang terjadi, dan akhirnya memberikan solusi yang terbaik dengan herbal yang terbaik, produk dalam negeri Naturindo Fresh. Untuk itu mungkin dengan kita memahami ini akan kita lanjutkan lagi dengan materi yang berikutnya, bahwa tentu ya harus kita gabungkan dengan apa yang menjadi dasar kita memberikan resep tersebut setelah punya gambaran